Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Proni Wahyudi dengan NIM 172300179 dari Program Studi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis mendalam mengenai pidato yang disampaikan oleh Bapak Gibran Rakabuming Raka. Video pidato ini diambil dari salah satu tayangan di channel Kompas TV. Dalam analisis ini, saya akan membahas beberapa poin penting meliputi pemilihan diksi serta struktur kalimat yang digunakan dalam pidato. Semoga pemaparan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Mari kita mulai pembahasannya. Hormati, salam hangat dari Pak Presiden, Pak Prabowo, untuk Bapak Ibu semua. Baik, pada menit pertama, Bapak Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pembukaan dengan menggunakan frasa salam hangat dari Pak Presiden. Meskipun terdengar ramah, untuk konteks formal seperti pidato resmi, frasa ini dirasa kurang sesuai. Rekomendasinya adalah mengganti dengan kami sampaikan salam hangat dari Bapak Presiden Prabowo kepada hadirin sekalian. Dengan perubahan tersebut, kalimatnya menjadi lebih resmi dan menunjukkan penghormatan yang lebih baik kepada audiens. Kita lanjut lagi. Ini sebelumnya saya secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar Muhammadiyah. Mohon ditampilkan gambarnya. Baik, pada menit berikutnya, Bapak Gibran Rakabuming Raka memberikan penghargaan kepada Muhammadiyah. Namun, penggunaan kalimat seperti ingin mengucapkan terima kasih banyak terasa bertele-tele dan kurang efektif. Kalimat ini dapat disederhanakan menjadi, saya berterima kasih kepada keluarga besar Muhammadiyah. Dengan penyampaian yang lebih ringkas, pesan menjadi lebih jelas tanpa kehilangan maknanya. Penghormatan yang diberikan pun tetap terasa. Ini adalah pelajaran penting, bahwa menyampaikan apresiasi tidak selalu harus panjang. Yang penting adalah kejelasan pesan. Kita lanjut lagi. Jadi Bapak Ibu, selama hampir 4 tahun saya menjadi wali kota. Saya ini 2 kali dibantu oleh Muhammadiyah. Ini adalah foto apel akbar Kokam di tahun 2023. Waktu itu Mas Zulkifar waktu itu pertama kali kita ketemu, kita survei venue di Stadion Sriwedari ya Pak Sekjen ya. Stadion Sriwedari. Itu langsung saya bilang ke Pak Mas Zulkifar, Mas, untuk sekelas Kokam itu harusnya stadionnya lebih besar. Kita punya stadion lebih besar namanya Stadion Manahan. Stadion yang dipakai untuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Langsung kita pindahkan ke Stadion Manahan. Ya, baik. Lanjut ke pembahasan pengalaman sebagai wali kota. Dalam bagian ini, Bapak Gibran Rakabuming Raka menyampaikan beberapa poin yang menarik, tetapi terdapat kekurangan atau beberapa kekurangan seperti pengulangan frasa yang sama dan struktur kalimat yang kurang terorganisasi. Contohnya, beliau mengatakan, saya bilang ke Pak Mas Zulkifar, Mas, untuk sekelas Kokam itu, harusnya stadionnya lebih besar. Kalimat ini bisa diperbaiki menjadi, saya menyarankan kepada Pak Mas Zulkifar bahwa untuk acara sekelas Kokam, stadion yang lebih besar seperti Stadion Manahan akan lebih cocok. Dengan perubahan ini, pesan menjadi lebih langsung, tegas, dan profesional. Kita bisa belajar bahwa dalam pidato, penting untuk memilih kata yang tepat dan menyampaikan pesan secara lugas, agar audiens lebih mudah memahami isi pidato. Baik, kita lanjut lagi. Lalu ada juga acara yang besar sekali, itu acara Muktamar Muhammadiyah. Ini acara yang
luar biasa sekali. Sebagai wali kota yang baru dilantik, wali kota yang dilantik di masa COVID, ini tantangannya luar biasa sekali. Pertumbuhan ekonomi minus, pergerakan ekonomi sangat-sangat menyedihkan. Hotel-hotel sepi, mal sepi. Tapi alhamdulillah, sekali lagi saya 2 kali dibantu. Ada apel akbar Kokam, ada muktamar Muhammadiyah. Itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi efek multiplier efeknya luar biasa sekali. Hotel-hotelnya rame lagi, malnya rame lagi, UMKM dari yang jualan cilok, wedangan, ojol, semuanya rame. Ini saya kira luar biasa sekali. Ini menjadi trigger untuk recovery pasca COVID. Jadi saya sekali lagi. Baik, pada bagian ini beliau membahas pemulihan pasca COVID. Salah satu poin yang menjadi catatan adalah penggunaan istilah bahasa Inggris seperti trigger dan recovery yang terasa kurang formal untuk konteks pidato resmi di Indonesia. Rekomendasinya adalah mengganti istilah tersebut dengan bahasa Indonesia seperti pemicu pemulihan pasca COVID. Selain itu, penyampaian narasi pada bagian ini akan lebih efektif jika didukung oleh data konkret. Misalnya, UMKM mengalami peningkatan pendapatan hingga 20%. Data seperti ini memberikan kredibilitas lebih pada pidato. Kita lanjut lagi ya. Secara pribadi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Muhammadiyah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini di pemerintahan Pak Presiden Prabowo, beliau memberikan kesempatan yang luas sekali untuk anak-anak muda. Ini saya hitung ada 10 anak muda yang seumuran saya dan Mas Zulkifar yang ada di Kabinet Merah Putih. Saya kira ini luar biasa sekali, dan ada, kalau saya hitung ada 6 dari Muhammadiyah. Beberapa menteri, misalnya menteri-menteri yang sangat-sangat krusial, menteri-menteri kunci, misalnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini ada Pak Abdul Mukti di situ. Mungkin Bapak Ibu melihat di YouTube pidato saya di depan para kepala dinas pendidikan. Jadi kalau kita bicara masalah generasi emas, bicara masalah Indonesia emas, bicara masalah Indonesia emas di tahun 2045, ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya di anak-anak muda. Makanya kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan, itu saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, Pak, ini zonasi harus dihilangkan, Pak. Baik, di menit berikutnya Bapak Gibran Rakabuming Raka membahas sistem zonasi dalam pendidikan. Pernyataan zonasi harus dihilangkan dapat dianggap terlalu kontroversial dan tidak memberikan solusi. Sebagai gantinya, dapat digunakan frasa yang lebih netral seperti sistem zonasi perlu dievaluasi. Dengan demikian, audiens tidak merasa dipaksa untuk menyetujui pendapat tertentu, tetapi diajak untuk mempertimbangkan perubahan yang lebih baik. Selain itu, menambahkan langkah konkret seperti melalui kurikulum khusus dan pelatihan bersertifikasi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai solusi yang diusulkan. Baik, kita akan lanjut lagi videonya. Penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda, pentingnya coding, pentingnya belajar programming, pentingnya belajar digital marketing. Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain, dan ini nanti yang bisa mengikuti itu anak-anak muda, jadi jangan sampai ketinggalan. Kemarin juga kita kedatangan tamu, bosnya Nvidia,
itu nanti dia akan berinvestasi di beberapa kota, salah satunya di Solo. Dia buat sekolah AI. Nah, ini kalau sudah ada kesempatan seperti ini, harusnya anak-anak muda bisa mengisi. Jadi jangan sampai dari pemerintah sudah mendorong, tapi anak-anak mudanya tidak mengikuti. Tapi saya yakin ini dari pemuda. Baik, pada bagian ini beliau menyinggung peluang bagi generasi muda. Namun penyampaian seperti bosnya Nvidia itu nanti dia akan berinvestasi terdengar terlalu santai untuk pidato formal. Rekomendasi yang lebih tepat adalah pimpinan Nvidia akan berinvestasi. Kalimat ini lebih formal dan profesional. Selain itu, penyampaian seperti pemerintah telah memberikan dorongan, anak-anak muda harus memanfaatkannya, juga merupakan kalimat yang efektif karena langsung menyampaikan pesan dengan jelas. Dia pasti sudah tidak sabar untuk menjadi bagian dari Indonesia Emas 2045. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi Mas Zulkifli sudah menyampaikan pentingnya mengubah future challenge menjadi future opportunity. Sekali lagi kita beruntung, kita mendapatkan banyak bonus demografi, tapi Bapak Ibu sekali lagi ini kesempatannya hanya satu kali. Kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Kesempatannya hanya sekarang ini. Makanya sekali lagi Pak Presiden kita memberikan banyak kesempatan bagi anak-anak muda untuk berkreasi. Dan juga sekali lagi, ini bukan apa-apa ya. Memang beliau memberikan kesempatan anak-anak muda untuk tampil. Dan sekali lagi buktinya ada di Kabinet Merah Putih. Jadi ya tidak salah kalau Pak Ketua Pemuda Muhammadiyah ada di posisi wamen. Nih sekali lagi nih, ini yang kunci-kunci ada di Muhammadiyah semua. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Kehutanan, Wamen Pendidikan, Wamen Ristek Dikti, Wamen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lalu juga ada Wakil Ketua Badan Haji dan Umroh. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ya kita harus sama-sama bekerja keras, kerja fokus, kerja cerdas untuk menuju Indonesia Emas 2045. Pada bagian beliau menggunakan frasa kerja keras, kerja fokus, kerja cerdas yang cukup menarik. Namun frasa ini akan lebih bermakna jika diberikan penjelasan seperti kerja keras artinya konsistensi, kerja cerdas artinya inovasi, kerja fokus artinya memprioritaskan yang penting. Penjelasan seperti ini memberikan konteks lebih dalam sehingga audiens memahami maksud dari pesan tersebut. Dan ini kalau tidak salah nanti miladnya ada di 11-12 di Kupang ya, betul ya. Ini saya kira adalah sekali lagi lokasi yang pas sekali karena kebetulan saya juga baru pulang dari lokasi pengungsian yang ada di Gunung Lewatobi. Saya kira event-event besar seperti ini memang perlu diadakan di tempat-tempat yang memerlukan atensi khusus, terutama untuk recovery pasca bencana seperti ini. Jadi ini adalah pilihan yang sangat tepat dan saya juga sudah instruksikan ke misalnya Menteri Pariwisata. Ini kalau bisa nanti Desember digenjot lagi event-event pariwisata, event-event meeting, convention, semuanya yang ada di kementerian-kementerian ini untuk difokuskan di tempat-tempat yang kemarin terdampak bencana. Jadi ini terima kasih sekali lagi, ini menjadi trigger untuk recovery pasca bencana.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi kita harus gotong royong. Anak-anak muda harus gotong royong, kerja keras, ambil kesempatan yang baik ini. Sekali lagi kesempatannya tidak datang 2 kali. Ini adalah kesempatan kita, panggung kita, dan kita benar-benar menjadi ujung tombak untuk menuju Indonesia. Bagian bonus demografi cukup menarik, tetapi terdapat redundansi dalam penyampaian seperti ini adalah kesempatan kita, panggung kita. Kalimat tersebut dapat disederhanakan menjadi ini adalah peluang emas bagi generasi muda. Kalimat yang lebih sederhana akan lebih mudah diingat oleh audiens dan tetap memberikan pesan yang kuat. Baik, demikian pembahasan dan analisis yang dapat saya sampaikan. Dari pidato ini, kita belajar bahwa pemilihan diksi, struktur kalimat, dan penyampaian ide yang terorganisasi adalah hal yang sangat penting dalam membuat pidato yang efektif dan berkesan. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.